Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Dimanapun Bapak Ibu berada, doa saya kita semua dalam keadaan baik, sehat. Dan tentunya tidak ada yang menyenangkan hati seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang gembala, selain melihat hidup kita bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan tahu, bukan sok tahu, bukan menjadi sombong dengan pengetahuan kita, tetapi yang dimaksud oleh Rasul Yohanes ketika dia berbicara kepada Gayus, aku bersuka cita ketika melihat engkau anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Artinya pemuritan-pemuritan atau anak-anak rohani Yohanes betul-betul menghidupi kebenaran. Jadi karakter mereka dilihat langsung di tindakan mereka, di perbuatan hidup sehari-hari mereka, yaitu mereka mengekspresikan kebenaran. Jadi bukan hanya berkarunia, tahu banyak pengetahuan, tetapi buah-buah roh itu muncul di dalam kehidupan sehari-hari, hidup di komsel-komsel, di kelompok kecil yang digembalakan, atau gereja rumah yang dipimpin oleh Gayus, anak rohaninya Yohanes. Karena itu doa saya biar kita hari ini setelah belajar tentang gereja prajurit, jemaat tentara, pekerja-pekerja Kristus, murid-murid yang tangguh, kita ingin belajar hari ini dengan sebuah judul, yaitu tentang hidup yang bermakna. Dan hari ini kita ingin belajar bagaimana tentang kehidupan yang bermakna. Diawali dengan bahwa di luar Tuhan, semua hidup kita akan menjadi sia-sia. Dalam Yohanes 15 ayat 5d dikatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam Mazmur pasal 127 ayat 1-2, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Dalam Pengkhotbah 1 ayat 2, kesia-siaan belaka. Kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi Bapak Ibu, kita melihat bahwa Tuhan menyatakan dan diteguhkan dengan apa yang dikatakan oleh Salomo dalam kitab Mazmur maupun dalam kitab Pengkhotbah. Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, kamulah ranting dan carangnya. Sebuah ranting tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berbuah jikalau ranting itu tidak melekat, tinggal di dalam aku. Dan ditegaskan di sini dalam Yohanes 15 ayat 5-nya, ayat 5d-nya, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi di luar Tuhan semuanya akan menjadi sia-sia. Tuhan Yesus berkata kepada orang kaya itu, tentu kalau dari sudut pandang dunia, sudut pandang kita manusia, orang kaya itu adalah orang yang berhasil, sukses. Karena bisnisnya berkembang, sampai dia harus membangun tempat-tempat lumbung-lumbung yang ketika dibangun penuh, dibangun penuh. Jadi dia tentu master ekonomi. Dari sudut pandang dunia manusia, dia pasti sukses secara ekonomi. Tetapi Tuhan berkata, hei orang kaya yang bodoh, untuk apakah semua yang kau bangun itu? Karena semua akan ditinggalkan. Jadi rasanya apa yang dia lakukan dengan kerja keras, menghabiskan segala waktunya dengan sungguh-sungguh, ternyata ujungnya Tuhan berkata bodoh, untuk apa? Jadi nggak ada artinya, sia-sia. Dan kehidupan yang sia-sia adalah kehidupan yang dilakukan, dihabisi seluruh tenaga, potensi, waktu, kalau itu di luar Tuhan. Karena itu pengkhotbah Soleman berkata bahwa semuanya sia-sia. Di sini dikatakan kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi Soleman menyatakan bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Karena itu dia mengatakan bahwa akhir dari segalanya kita perlu ada di dalam Tuhan, takut akan Tuhan. Ini penting sekali. Saya rindu hidup kita menjadi hidup yang bermakna, hidup yang berarti, hidup yang berguna. Kita tidak menutup mata kita dan ternyata kosong kita. Kehidupan kita nggak bermakna, nggak berarti. Karena itu dalam kitab Mazmur, Soleman menulis bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang membangunnya.
Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Sia-sia kita bangun pagi-pagi, duduk sampai jauh malam. Karena ternyata apa yang kita kerjakan miss. Saya mendefinisikan sia-sia itu artinya kosong, tidak berdampak, tidak berarti, tidak menghasilkan apapun. Sebuah kehidupan yang tidak bermakna, kehidupan yang hanya sekedar hidup, hidup yang asal-asalan, hidup sembarangan, hidup yang merugikan orang lain, hidup yang tidak dapat dirasakan oleh siapapun, termasuk orang-orang yang terdekat dengan kita. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sia-sia artinya terbuang-buang saja. Jadi ibarat air ya, ditampung, tapi ternyata bolong, jadi akhirnya sia-sia. Hidup kita maunya jangan begitu. Sia-sia artinya menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tidak ada gunanya, tidak ada harganya, tidak ada hasilnya, tidak ada manfaatnya, percuma. Kita minum obat misalnya kan, tapi kita tidak taat mengikuti apa yang dilarang oleh obat itu. Misalnya kita minum penurun darah tinggi, kolesterol, tapi kita makan minyak-minyakan, kita makan lemak-lemak yang jahat. Artinya jerih payah kita tidak ada gunanya sama sekali. Sia-sia artinya omong kosong, nonsen, gagal, tidak berhasil, tidak mendapat apa-apa, segala usahanya, harapannya jadi kosong. Jadi kita di sini sia-sia artinya hidupnya sembarangan saja, tanpa pemikiran, main tindak saja, udah habis modal sekian banyak. Seperti usaha menjaring angin, terasa ada tertangkap tapi nggak ada hasilnya. Jadi jangan mengharapkan sesuatu yang bukan-bukan supaya kita tidak kecewa. Pekerjaan yang dilakukannya tidak hati-hati, akhirnya udah capek, buang waktu, buang tenaga, buang dana, cuma kerugian. Mengharapkan sesuatu ternyata nggak dapat apa-apa. Jadi itu yang disebut sia-sia, memandang, menganggap dan sebagainya, sia-sia usahanya. Karena itu Bapak Ibu, kita tidak ingin, ya, minggu-minggu ini kita ingin belajar bagaimana hidup kita perlu bermakna. Sehingga apa yang kita kerjakan tidak menjadi sia-sia. Saya berdoa hidup kita bermakna, hidup kita tidak sia-sia. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita ada di dalam Tuhan. Di luar Tuhan, saudara boleh kelihatan sukses, hebat, kerja keras, tapi nol, empty, kosong. Jadi kita jangan di dalam Kristus, di dalam Tuhan, kita jangan jalani hidup ini sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58, jerih payah kita tidak akan sia-sia ketika kita mengerjakannya itu di dalam Tuhan. Karena itu mari kita bergerak, kita hidup berdasarkan Tuhan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan. Apa yang kita dapatkan akan kita tinggalkan. Apa yang kita lakukan sesuai dengan konsep Tuhan yang mengandung kekekalan, itu tidak akan sia-sia. Karena ini kita akan mengawali seminggu ini belajar tentang kehidupan yang bermakna. Sehingga kita tidak perlu mengulangi kebodohan apa yang dikatakan Soleman tentang bahwa semua yang di kolong langit ini sia-sia. Dan kita tidak ingin, karena hidup kita terbatas di dunia ini. Waktu kita terbatas. Cuma seperti kayak uap, kayak angin, kayak bunga di padang lalu lenyap. Saya berdoa Tuhan membuka mata hati kita sehingga kita bisa membedakan hidup yang berarti, bermakna, dan tidak sia-sia. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, berkati semua anak-anak-Mu. Biar saat teduh yang sedang kami pelajari tentang prinsip hidup yang bermakna bisa kami pahami dan kami keluar semua dari kebodohan, kesia-siaan, kehidupan yang tidak bermakna dan berarti. Kami tidak menghabiskan waktu, tenaga, potensi kami untuk hanya perkara yang sia-sia. Tentang pencapaian apa kata orang, tapi ternyata ujungnya kosong dan tidak ada makna sama sekali. Karena itu kami mau belajar hari-hari ke depan supaya hidup kami bermakna dan tidak sia-sia. Diberkatilah semua anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.